Sebelum mendengarkan berita ini, dukung kreator dengan subscribe, like, komen dan tekan tanda lonceng, agar tidak ketinggalan berita terupdate tentang Dinar Irak. Berita ke-1. Status RV. Dalam berita untuk periode ini kita mendapati bahwa keputusan untuk mengubah nilai tukar dolar, Al-Kazemi menjelaskan bahwa perubahan nilai tukar bukanlah keputusan kualitatif bagi pemerintah ini. Dia mengacu pada devaluasi Desember tahun 2020 tetapi didahului oleh studi yang berlangsung bertahun-tahun. Jadi sekali lagi, kita melihat bahwa ini adalah rencana yang dipikirkan dengan baik yang perlahan dilaksanakan secara bertahap. Al-Kazemi menyatakan kepuasannya terhadap apa yang telah dicapai selama 2 tahun kehidupan pemerintah, dan mengatakan selama 2 tahun kerja pemerintah, kami berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di negara-negara Arab. Akor menonton laporan Dana Moneter Internasional, yang mengharapkan pertumbuhan ekonomi tingkat di Irak akan mencapai 95% dalam tahun 2022 dan 2023. Jadi, kita bisa melihat pertumbuhan masa depan Irak tidak suram tetapi justru sangat cerah. Namun, ingatlah bahwa hari-hari minyak sebagai sumber energi utama sedang dalam perjalanan keluar. Ini tidak begitu banyak karena kebijakan Biden, Harris tetapi Tuhan memberitahu kita bahwa sumber energi baru akan datang dan dicakrawala jangka pendek. Ya, usia bahan bakar fosil yang berlangsung selama hampir 140 tahun pendek ini semakin turun. Adapun RV berjalan, kita masih menunggu 40 hari berlalu yang sadar berikan kerangka koordinasi untuk membentuk pemerintahan yang berakhir pada tanggal 9 Mei. Tentu saja, ini tidak akan terjadi pada jangka waktu tanggal 9 Mei ini. Saya tidak suka memberikan target dan saya tidak akan memberikan target sekarang tapi kita harus tetap bertahan sampai jangka waktu ini berlalu, lalu lihat langkah-langkah selanjutnya. Kita semua harus merasa nyaman bahwa Al-Sadr berpihak kepada kita dan dia punya rencana tetapi rencananya rasional dan menuju ke arah yang benar. Ini bukan kompromi jangka pendek sekali lagi seperti dalam pemilihan lalu membentuk pemerintahan, semua inklusif, atas pengorbanan tirani dan penguasaan Iran. Sangat penting untuk membentuk pemerintahan baru ini sebagai pemerintahan populis terlebih dahulu dan mungkin membutuhkan waktu sisa Mei atau bahkan lebih lama untuk melakukannya. Sadr dan gerakan anti korupsinya harus mengeluarkan pengaruh Iran dari politik dan keluar dari negara tersebut. Paham gak kenapa sekarang jadi lama? Selain itu, akan ada tindakan kemudian yang diambil untuk memecat milisi Iran setelah pemerintahan baru dibentuk. Mereka juga tidak dapat melanjutkan dengan pengeboman dan peluncuran roket dari kiri. Ini juga harus entah bagaimana ditangani. Kemajuan mungkin tidak secepat yang kita inginkan tetapi lebih baik sekarang daripada nanti untuk memperbaiki masalah serius di Irak dan di AS atau kita akan menderita untuk generasi mendatang dan transfer kekayaan besar ini tidak akan pernah terjadi atau ditunda lebih lanjut. Ingat ada masalah juga di AS yang harus ditangani sebelum transfer kekayaan. Perhatikan kejatuhan media berita dan paparan media sosial dan kehilangan pendapatan besar dari sensor dan gerakan bodoh yang telah dibuat di masa lalu. Ya, Anda tidak bisa menyembunyikan kebenaran lebih lama lagi. Ingat juga bahwa apa yang kita lihat bermain di Irak bukanlah Irak secara unik. Ini terjadi di seluruh dunia karena para operasi PBB yang jahat ini mencoba memanipulasi masyarakat ke dalam pemerintah dunia satu ini. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mengatur krisis ini setelah krisis yang kita saksikan bermain di seluruh dunia. Ini bukan orang-orang baik dan bersembunyi di bawah topeng dan perlindungan PBB sebagai baik bagi masyarakat. Lihat saja kekacauan yang mereka buat dari dunia lalu menyalahkan kejadian yang tidak mereka tanggung jawab. Jadi,
Kita dapat melihat dengan jelas bahwa krisis-krisis ini tidak terjadi yang direncanakan dengan baik, dengan beberapa direncanakan bertahun-tahun sebelumnya. Saya tahu ini sulit dipercaya bahwa orang-orang PBB dan G7 ini bisa jadi tidak manusiawi karena mereka mengaku sebagai organisasi yang sebaliknya. Siapa orang-orang ini? Bagaimana caranya memberitahu kita bagaimana kita hidup? Apa yang terjadi dengan demokrasi? Kita harus ingat bahwa ketika mereka berbicara tentang mengubah nilai tukar dalam semua artikel ini, mereka berbicara tentang mengubah tingkat program dan bukan mengembalikan atau menghapus nol. Dikatakan, dan saya mengutip, bahwa mengubah nilai tukar bukanlah keputusan kualitatif bagi pemerintah ini, tetapi didahului oleh studi yang berlangsung bertahun-tahun. Artinya ini bukan keputusan rabun untuk mendedahkan dinar. Ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang dari proses pemulihan. Mereka harus membangun kembali cadangan mata uang asing karena perang dengan ISIS, lalu Covid dan turun harga minyak, hampir habis cadangan. Ingat bahwa mereka memberitahu kami bahwa cadangan itu serendah 40 miliar sekaligus. Sekarang mereka mengatakan bahwa mereka lebih dari 70 miliar dan tertinggi dalam sejarah Bank Sentral Irak. Ingat juga, kita tahu nilai itu ada di dinar, hanya saja kadarnya tidak mencerminkannya. Ini sengaja ditindas. White Paper tahun 2019 adalah upaya untuk mengatasi kekhawatiran sebenarnya masyarakat akhirnya. Ini mencatat bahwa sumber daya Irak milik rakyat dan bukan politisi bengkok. Setidaknya administrasi Al-Kazemi mengembangkan kertas putih yang disampaikan dengan pikiran realisasi ini, sementara pihak-pihak lain di pemerintahan tidak peduli untuk menyikapi mereka meskipun mereka memiliki waktu yang cukup untuk melakukannya di masa lalu. Berita kedua, berinteraksi dengan kertas putih. Kekuatan aktif politik dan ekonomi dalam ekonomi dan masyarakat berbeda dengan apa yang dinyatakan dalam kertas putih, dan inilah sifat dari hal-hal dengan masing-masing yang baru, terutama kita masyarakat yang berbeda menurut vertikal daripada afi horizontal liasi, di mana subidentitas berkembang dengan biaya patriotisme, dan inilah kenyataan dari situasi sebelum dan sesudah 2003. Sehingga kertas putih datang dengan semangat pragmatis yang bersangkutan dengan konstruksi baru segera setelah mengatasi kesia-siaan melawan yang lama. 6 tujuannya, yang dimulai dengan mendefinisikan ulang peran negara sesuai konstitusi, hingga tujuan terakhir melindungi kelompok rentan di masyarakat, melewati 4 logistik, seharusnya menciptakan infrastruktur untuk tujuan terakhir, yang merupakan perlindungan dari kelompok rentan. Kelompok-kelompok ini memiliki hubungan langsung dengan keamanan nasional dan memberikan kestabilan untuk investasi, karena mereka memecahkan banyak kebijakan selama 40 tahun terakhir, dan memberikan kelimpahan dan pertumbuhan keuangan sesuai dengan harapan dunia. Beyang 9/8% berkat minyak, perang Ukraina dan Corona. Kelompok-kelompok ini cocok untuk proses melindungi mereka menjadi tujuan pusat nomor 1 dan sisa paragraf dan logistik reformasi politik dan ekonomi. Yang dimaksud dengan melindungi kelompok rentan adalah ketentuan layanan publik dari ketentuan pendidikan, layanan kesehatan dan perlindungan sosial, seperti yang disebutkan pada halaman 7 dari kertas putih, dan bahwa kelompok rapuh akan menjadi kelompok aktif untuk kepentingan publik setelah rusak dan berbagi politik dan moral yang rapuh. Kartu jatah saja terisolasi secara ekonomi dalam hal alokasi, karena masih darurat dan sementara. Selain itu, kartu jatah apapun tidak lengkap untuk kemiskinan berkisar antara 1/4 dan 1/3 penduduk, dan jatahnya berjalan banyak bagi mereka yang tidak berhak untuk itu. Ketika kedua layanan tersebut melayang untuk memperdalam dan melanggengkan kemiskinan dalam kombinasi dengan biaya generator dan komunikasi, sehingga menjadi kartu jatah saja dan terancam oleh arena keuangan dan ekonomi, dan karenanya rahasia fragil ini di depan deskripsi ini terletak pada jaminan sosial,
di penerapan konstitusi bahwa minyak milik rakyat, melalui pemberlakuan hukum yang menerjemahkan paragraf tentang minyak kepemilikan. Penjamin alternatif yang merupakan kelestarian pangan, obat-obatan, dan layanan dengan sayap kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial adalah produk pertanian, hewan, dan industri, sehingga pabrik-pabrik kita tidak hanya penghargaan kedua ARI dalam ketentuan bahan, yaitu bahan bakunya berasal dari Irak, peternakan tebu dan kumbang ke peternakan teh di Asia Tenggara, melewati peternakan zaitun, biji kapas dan bunga matahari, serta industri dan pertanian lainnya dengan memodernisasi yang terakhir melalui putaran lisensi untuk menyediakan air, yang merupakan DT dirambang oleh geografi Irak sebagai negara hilir, yang tidak menggunakan makalah seharusnya dengan negara-negara hulu. Kita adalah negara sumber. Kertas putih berada di depan entitas dan komponen, karena menyadari situasi bahwa orang lain tidak menghadirkan kertas keuangan atau ekonomi, juga tidak melihat level minimum sebelum atau sesudah semua siklus pemilu, yang memberikan kemungkinan besar menjadi visi realistis lebih dari banyak, meskipun jika ada kekurangan dan liberalisme. Berita ketiga. Dana Moneter Internasional mengharapkan lompatan pendapatan publik Irak sebesar hampir 150 dolar miliar. Dana Moneter Internasional mengharapkan lompatan pendapatan publik Irak sebesar hampir 150 miliar. Safak News. Dana Moneter Internasional mengharapkan Irak akan mencapai lompatan pendapatan publiknya selama tahun 2022 setelah kenaikan harga minyak. Menurut estimasi Dana, dilihat oleh Safak News Agency, diperkirakan negara-negara pengekspor minyak Arab akan menyaksikan lompatan pendapatan mereka selama tahun ini, bersamaan dengan kenaikan harga minyak secara global, dengan mencatat bahwa itu diharapkan pendapatan Irak selama tahun 2022 akan mencapai 149 miliaran dolar. Dan tingkat perubahan tahunan 73% dari tahun 2021. Laporan tersebut menambahkan bahwa pendapatan Arab Saudi diperkirakan naik 327 miliar dolar dengan perubahan tahunan sebesar 28%, sementara pendapatan tahunan Libya untuk tahun ini akan mencapai 39 miliar dolar dengan perubahan tahunan sebesar 84%. Sementara UEA, pendapatan S akan menjadi 190 miliar dolar dengan perubahan tahunan sebesar 46%, dan pendapatan Kuwait akan menjadi 102 miliar dolar dengan tingkat perubahan tahunan 46%. Dia menambahkan bahwa pendapatan Qatar diperkirakan mencapai 84 miliar dolar dengan perubahan tahunan 40%. Pendapatan Bahrain akan menjadi 11 miliar dolar dengan perubahan tahunan 39%, dan pendapatan Oman akan berjumlah 39 miliar dolar dengan sebuah perubahan nual sebesar 34%. Sementara Aljazair pendapatan akan mencapai 58 miliar dolar, dengan perubahan persentase 28%. Harga minyak naik selama tahun 2022 menjadi di atas 100 dolar per barel setelah Rusia, salah satu eksportir minyak dan gas terbesar di dunia, meluncurkan perang melawan Ukraina, dengan kekhawatiran tentang gangguan dan kelangkaan ekspor minyak. Berita keempat, Al-Qazetemiklarifasi tentang mengubah RATE tukar dolar. Perdana Menteri Mustafa Al-Kazemi mengonfirmasi keberhasilan pemerintah dalam mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam 2 tahun, sementara mencatat bahwa solusi pemblokiran politik tidak dalam pidato politik, tetapi sebaliknya dalam upaya mengembalikan kepercayaan diri. Al-Kazemi mengatakan dalam wawancara luas yang dilakukan dengannya oleh Al-Sabah, yang diikuti oleh Baghdad Today, bahwa ia tidak memasukkan tujuan promosi apapun dalam pekerjaan ekonominya, memperingatkan bahwa reformasi ekonomi tidak akan tercapai tanpa penderitaan. Dalam responnya terhadap keputusan untuk mengubah nilai tukar dolar,
Al-Kazemi menjelaskan bahwa perubahan nilai tukar bukanlah keputusan kualitatif bagi pemerintah ini, tetapi didahului oleh studi yang berlangsung bertahun-tahun, dan berkata, kami tidak punya tongkat sihir untuk mengubah kenyataan dalam satu orang jatuh, tetapi kami telah meletakkan dasar-dasar kehidupan normal. Terkait kegagalannya untuk berpartisipasi dalam pemilu, Al-Kazemi menegaskan oposisi dan penolakan atas semua permintaan yang dia inginkan untuk berpartisipasi. Al-Kazemi menyatakan kepuasannya terhadap apa yang telah dicapai selama 2 tahun kehidupan pemerintah, dan berkata, selama 2 tahun kerja pemerintah, kami berhasil mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di negara-negara Arab, menyusun laporan Dana Moneter Internasional, yang mengharapkan pertumbuhan ekonomi tingkat di Irak akan mencapai 95% dalam tahun 2022 dan 2023, menyimpulkan, saya melakukan apa yang memuaskan hati nurani saya dalam kinerja tugas saya, tetapi di level politik, masih awal untuk berbicara.